mengawal dengan caranya. Dan saya deklar pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Ya udah, nggak apa-apa ya, tetap ya mau dikawal dari luar lah ya. Pak Ganjar Pranowo bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri. Manusia human itu ya bisa meninggal, mati sekali. Tapi kalau politisi bisa mati berkali-kali. Calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan berada di dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Gibran. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri halal bihalal di Markas Barikade 98 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Selasa malam. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada pemenang pemilu, hal tersebut juga untuk menunjukkan sikap kepada publik jika sebuah kontestasi politik bukan sekedar bagi-bagi kursi, tetapi ada nilai yang harus dipertahankan. Saya tidak akan berada di dalam pemerintahan. Ini sebagai sebuah penghormatan saya kepada pemenang dan menunjukkan sikap kepada publik, kami tidak di pemerintahan. Dan Pak Hasto menyampaikan bahwa ini inline dengan sikap dan suasana kebatinan partai. Tapi partai nanti tentu akan memutuskan pada saat di Rakernas nanti. Dan itulah pendidikan politik yang mesti kita berikan kepada masyarakat bahwa dalam sebuah kontestasi tidak hanya sekedar berebut kursi dan dibagi-bagi, tapi ada value, ya, ada program, dan ada sikap yang bisa kita berikan pada publik. Itu intinya. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku menghormati sikap yang ditunjukkan Ganjar. Namun terkait sikap PDIP akan diumumkan setelah hasil rapat kerja nasional apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Sikap politik PDI Perjuangan apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas di dalam rapat kerja nasional. Tetapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang dimaksudkan oleh Pak Ganjar Pranowo bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri di dalam jajaran pemerintahan yang akan datang. Tentu saja sikapnya kita hormati dan PDI Perjuangan sangat konsisten di dalam membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Meski oposisi, namun Ganjar Pranowo tetap menghormati pemerintahan yang baru dan akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Pemirsa, kurang dari 6 bulan lagi pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ganjar Pranowo dengan lantang dan yakin mengatakan menjadi yang pertama beroposisi. Sekalipun itu sikap yang dinyatakan secara pribadi. Namun ini munculkan tanda tanya. Apakah sikap oposisi Ganjar Pranowo merintis alias membuka jalan PDIP menjadi oposisi? Lantas bagaimana strategi oposisi ala Ganjar? Selengkapnya saya Abraham Silaban sudah berjumpa dan kami berterima kasih kehadiran Pak Ganjar Pranowo, calon presiden pemilu 2024 di studio kami. Terima kasih Pak Ganjar sudah hadir. Sama-sama, Mas Abraham. Saya panggil Mas Ganjar aja boleh ya. Sehat Mas Ganjar? Ya, alhamdulillah ya. Luar biasa. Statement Anda menarik ketika Anda mengatakan bahwa politisi bisa mati berkali-kali. Dan ketika bangkit kembali, Ganjar memilih untuk beroposisi. Bisa cerita sedikit, Mas? Ya, ada dua terminologi ya. Satu saya sampaikan, saya tidak akan berada di dalam pemerintahan ini. Lalu orang lain menerjemahkan oposisi dan kemarin ada yang berkomentar bahwa Indonesia tidak ada sistem oposisi begitu. Jadi saya menyampaikan, meluruskan diksi ini bahwa saya tidak akan berada di dalam pemerintahan. Biar clear dulu. Setelah itu, yang kedua tentu saya menghormati pemenang. Biarkan pemenang dalam kontestasi Pilpres ini membentuk kabinet dan dia akan berembuk dengan partai pengusungnya. Saya kira itu cara yang paling gentle menurut saya, paling sportif. Dan tentu saja setelah mereka bisa membentuk,
Ketika kita tidak berada di dalam pemerintahan, maka tugas kita bukan mengolok-olok mencibir, tapi bagaimana kita bisa mengkoreksi seandainya ada yang keliru, tapi kalau benar mesti fair dong. Kalau dia sudah on the track mesti fair dong, oh ya itu bagus. Jadi tradisi politik yang menurut saya perlu dikembangkan dan menurut saya ini baik. Saya ingin penegasan saja Mas, apakah yang Anda sampaikan ini memang murni pribadi atau jangan-jangan apa yang Anda sampaikan ini mewakili suasana batin partai yang akan segera dideklarasikan? Kalau kemarin kan saya sampaikan di acara halal bihalal TPN. Jadi saya sampaikan sebagai kandidat atau prinsipal. Ada saya, ada Pak Mahfud, lalu saya statement itu. Jadi ini pendapat sebagai seorang capres ya, sebagai pribadi yang saya sampaikan. Maka kalau tadi disampaikan Mas Hasto gitu, partai akan memutuskan nanti, nah itu nanti partai yang secara resmi akan memutuskan. Tapi sebagai pribadi Ganjar tidak akan bergabung di dalam pemerintahan ini. Ada diksi pertama beroposisi. Banyak yang menilai bahwa jangan-jangan ini adalah merintis ataupun jalan bagi PDIP untuk ada di luar pemerintahan. Kalau sikap partai nanti akan ditentukan di Rakernas. Namun dalam sejarah politik Indonesia, saya kira posisi PDI Perjuangan pernah berada pada posisi seperti itu. Dan itu terjadi hampir 2 periode, dan saat itu saya ada di situ. Saya sebagai anggota DPR dan publik saya kira bisa melihat sejarahnya dan bagaimana kontrol itu bisa berjalan. Maka ingat Pansus Senturi saat itu, ada hak angket yang bisa berjalan, kemudian ada kontrol yang cukup baik, BBM pada saat itu, bahkan pemilu pernah terjadi juga. Jadi artinya check and balances akan terjadi dan itu sangat menyehatkan untuk demokrasi. Mas Ganjar, saya mencatat apa yang Anda sampaikan akan mendedikasikan diri di partai. Paralel dengan ini, partai belum mengambil sikap secara resmi. Tapi Anda sudah pertama mengambil sikap secara resmi menjadi oposisi. Kalau beda dengan partai akan seperti apa, Mas? Ya, kami menghormati partai saya. Pasti kalau kemudian sikapnya berbeda, partai akan memutuskan itu. Tapi posisinya sudah jelas. Maka publik akan tahu dan saya kira sikap saya pasti juga saya renungkan cukup lama dan saya mengerti partai ini. Karena rasanya saya cukup lama di partai ini. Apa yang dimengerti Mas Ganjar, apakah kemudian segera dideklarasikan dalam bentuk sikap kepartaian? Dan lagi Mas ya, banyak publik juga yang menilai bahwa sikap yang dinyatakan oleh Mas Ganjar Pranowo, pertama beroposisi, santer saat jelang pertemuan, wacana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Disebutkan bahwa ini semacam kerikil bagi pertemuan ini. Bagaimana Mas Ganjar menjawabnya? Kalau pertemuan kapanpun bisa dilakukan. Saya kira kalau Bu Mega dengan Pak Prabowo pernah bertemu kok, zaman dulu bertemu. Ada cerita pertemuan-pertemuan sebelum kontestasi sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau beliau berdua mau bertemu siapapun bisa. Dan saya pasti tidak menjadi kerikil. Karena kalau pertemuan itu akan terjadi, pasti ini akan terjadi pertemuan antara dua pimpinan, antara ketua partai, sama-sama ketua partai, dan mereka punya kewenangan itu, saya kira jalan aja. Bagaimanapun kan Mas Ganjar kan entitas dalam partai, calon presiden pemilu 2024, dan sampai hari ini publik masih menunggu bagaimana sikap Bu Mega. Bagaimana Mas Ganjar melihatnya? Iya, saya kira kan kalau partai kami, karena yang diusung dan didukung adalah Ganjar Mahfud, pasti kita punya pendirian sendiri dong. Ketika kemudian partai lain mengusung calon yang lain, dan kemudian dia punya sikap lain, sama-sama saling menghormati. Nah, saya mencoba mentradisikan dan memberikan sebuah penghormatan juga. Di luar partai politik ada para relawan juga, sama-sama mendukung. Maka kita sampaikan bahwa kontestasi ini ujung-ujungnya harus pada sikap politik yang jelas dan tegas. Bukan kemudian nanti kalau ditawari kemudian berubah. Dan kalau sudah ditawari berubah, semua bergabung banyak-banyak, jangan-jangan kemudian kita melegitimasi semua keputusan. Mau salah, kayak mau benar, kayak semua dilegitimasi. Kita mempertimbangkan nggak? Apakah kemudian yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat atau rakyat itu fungsi kontrolnya akan bisa berjalan dan fungsi kontrolnya akan efektif atau tidak? Saya kira pendidikan yang baik. Mas Ganjar, izinkan saya menyampaikan informasi mengenai bagaimana tanggapan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengenai sikap yang disampaikan oleh Mas Ganjar mengenai pertama beroposisi. Kita dengarkan bersama. Deklarasi dan Pak ya udah, nggak apa-apa ya, tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya.
siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Kalau ada hasil memang PDIP kan juga akan menjadi oposisi. Oh ya pasti, biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi atas arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Ya, itu dia yang disampaikan oleh Mas Gibran. Ada tanggapan khusus mengenai ini, Mas? Tidak masalah gitu statementnya tadi. Oke. Jadi sama dong. Jadi artinya saya melihat beliau menghormati sikap saya dan saya juga menghormati sikapnya. Saya kira selesai. Oke. Mas Ganjar, tentu pertanyaan berikutnya bagaimana kemudian strategi oposisi yang dilakukan oleh Mas Ganjar Pranowo? Tidak terlalu sulit karena kita pernah di situ. Apa yang mesti dilakukan kontrolnya? Satu, kalau kontrol sesuai dengan konstitusi yang ada, ada fungsi parlemen yang bisa melakukan kontrol itu. Parlemen di belakangnya ada partai. Di dalam partai ada kader cukup banyak, bahkan sampai ke tingkat daerah. Ada yang duduk di eksekutif juga di tingkat daerah, atau parlemen di tingkat daerah, DPRD. Maka sebenarnya fungsi ini bisa kita gerakkan dari kendali partai. Apa sih yang mesti dikontrol? Satu, apakah kemudian program itu nanti akan terlaksana sesuai dengan janji kampanye? Betul. Tentu saja kan. Kalau sudah berjalan, good, bagus, kita acungi jempol. Tapi kalau kemudian tidak, kita mesti memberikan catatan. Dan partai atau saya barangkali juga bisa menyampaikan bagaimana solusi alternatifnya. Dengan cara itu maka kita akan progresif, kita akan maju. Dan saya kira nanti akan ada yang setuju dan tidak ada juga yang tidak setuju dan biarkan itu menjadi dinamika dan diskursus politik yang menarik. Sebelum jauh mengenai strategi yang disiapkan oleh Mas Ganjar, saya ingin bertanya kepada Mas Ganjar, apakah kemudian ada inisiasi pertemuan, barangkali ada percakapan yang dibangun antara Mas Ganjar dengan Presiden maupun Wakil Presiden terpilih? Kalau kita kembali lagi pada saat penetapan KPU kan Mas Ganjar tidak ada di sana, sekalipun Mas Ganjar menyatakan bahwa undangannya telat dan sebagainya, tapi lepas dari itu hari demi hari publik belum melihat Mas Ganjar bertemu dengan Pak Prabowo ataupun Mas Gibran. Dan Mas Gibran menyebutkan bahwa akan membuka peluang untuk bertemu dengan Mas Ganjar. Oh iya, kalau soal pertemuan dimanapun kita juga oke. Ya memang belum saja. Toh ini juga belum selesai kan, belum dilantik juga. Betul. Iya. Bahasanya ojo ke susu. Dan tentu saja cerita kemarin, wah, Mas Ganjar nggak mau datang katanya begitu. Wah, kalau saya diundang dan undangannya memungkinkan karena posisi saya di Jogja secara teknis tidak memungkinkan. Kecuali saya orang kaya yang punya pesawat pribadi, berangkat besok gitu. Tapi seandainya undangannya minimum 1 kali 24 jam saja pasti saya datang. Karena waktu di MK ada dari kesekjenan di MK juga menanyakan, nanti Pak Ganjar Mahfud datang nggak gitu. Pak ini ada yang tanya Pak, oke saya datang. Jadi ada konfirmasi untuk meyakinkan karena acara itu penting begitu. Tapi sejauh ini ada tidak percakapan politiknya sesungguhnya berupaya untuk membujuk Pak Ganjar untuk masuk dalam pemerintahan dan sebagainya sebelum menegaskan sikap pertama beroposisi? Oh tidak. Tidak ada ya, Mas Ganjar. Saya akan dalami lagi mengenai strategi yang disiapkan oleh Mas Ganjar. Sebagai seorang oposisi, Mas Ganjar saya tahu bagaimana kiprahnya di Komisi 2 dulu ya. Bagaimana Anda secara kritis mengkritisi program-program pemerintah. Tapi kita juga akan lihat nanti Mas Ganjar. Ada beberapa wacana program-program dari Prabowo Gibran yang sudah mulai dilihat publik dan malah dikritik sebelum berjalan. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Show.